Selamat bertemu para siswa SMA MA kelas 12. Kali ini saya akan menjawab soal uji kompetensi nomor ganjil ya, dari buku Fisika kelas 3 ini ya, kelas 12, jilid 3. Buku pelajaran ya, Martin. Part 1. Jadi supaya waktunya tidak terlalu panjang, saya bagi 3 part, tapi khusus hanya untuk nomor ganjil. Nomor genap silakan dikerjakan sendiri. Oke. Saya mulai dari nomor 3. Ya. Jadi soalnya saya tidak salin. Yang punya buku bisa lihat di soalnya bisa dilihat ya. Jadi saya bacakan saja. Paling saya hanya tulis beberapa poin penting ya. Beberapa poin penting. Jadi di sini dia bilang, saya tukar saja ya. Jadi di halaman 93 ini, nomor 3, ini yang nomor ini 3. Jadi kalau saya bacakan, dua muatan titik terpisah sejauh R. Jadi ada dua muatan titik terpisah sejauh R ya. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi kalau ini ada dua muatan titik, misalnya gini, taruhlah ini muatannya Q1, ini muatannya Q2. Dia terpisah sejauh R. Begini. Kurva berikut yang paling baik menunjukkan besar gaya listrik F. Jadi kurva gaya listrik F pada muatan lainnya sebagai fungsi R. Jadi kita ditanya itu kurva F pada satu muatan ya. Misalnya muatan di sini. Ya. Sebagai fungsi dari R. Jadi kurva F terhadap R, jarak pisah. Jadi andaikanlah ini muatannya sejenis. Di sini kan akan tolak-menolak kan. Begini. Nah, kita ditanya kurva F terhadap R, kalau R-nya saya rubah-rubah. Ya, ada jawaban A, B, C, D, E. Ya, nah, tentu kita harus tulis fungsinya. Fungsi ini rumusnya menurut Coulomb adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Di rumus ini, K itu bilangan tetap. Q1 Q2 tidak dirubah. Yang dirubah hanya jaraknya. Ya. Yang dirubah hanya jaraknya. Misalnya Q dianggap tetap. Jadi ini misalnya dari sini dirubah ke sini, dirubah ke sini. Ya, yang dirubah hanya R. Jadi ini tetap, ini juga tetap. Nah, yang dirubah hanya R. Maka ini bisa kita tulis sebagai fungsi F. Ini bilangan tetap kan? Bisa kita wakili dengan suatu bilangan C per R kuadrat. Nah, begini. Nah, ini artinya apa? Gaya F ini berbanding terbalik dengan R kuadrat. Nah, kurva berbanding terbalik R kuadrat ini berbentuk hiperbola. Ya, berbentuk hiperbola. Ya, jadi kalau Anda gambar, kurvanya akan seperti ini. Kalau R-nya mendekati 0, ya kalau R-nya mendekati 0, Anda lihat, F-nya akan mendekati tak hingga. Ya, karena bilangan dibagi 0 tak hingga. Jadi kalau R 0 kan di sini, F-nya tak hingga di sini. Sebaliknya kalau F-nya 0, R-nya mendekati tak hingga. Ya, bilangan dibagi tak hingga kan 0 di sini. Jadi grafiknya itu berbentuk lengkungan seperti ini. Ya. Begini. Dia akan berbentuk lengkungan seperti ini. Ke sana mendekati, F-nya mendekati tak hingga, R-nya 0. Ini titik asalnya. Di sini R-nya mendekati tak hingga, F-nya mendekati 0. Nah, kalau Anda lihat ini adalah kurva A ya. Yang ini, kurva A. Ya, jadi kalau Anda nggak bisa lihat jelas, ini kurva A. Ini yang lain salah. Ya, jadi ini jawabannya A. Sekarang kita ke nomor 5 ya. Nomor 5 yang ini. Dua bola muatan kecil, jadi ada dua bola bermuatan kecil ya. Terpisah sejauh 0,05 meter. Saling tolak-menolak dengan gaya 18 kali 10⁻⁴ Newton. Ya. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Ini ada Q1, ini ada Q2. Nah, ini jarak R. Ya. Dia
dianggap di sini tolak menolak, artinya muatannya tidak sejenis. Ya. Nah, kalau jarak pisahnya 0,05 meter, salin tolak menolak dengan gaya 18 kali 10 min 4. Ini diketahuinya seperti ini kan. Nah, ketika terpisah sejauh 0,15 meter, jadi jaraknya diperbesar ya. Berapakah gaya tolak menolaknya? Itu pertanyaannya ya. Ya. Jadi tinggal kita bandingkan antara yang ditanya dengan yang diketahui. Nah, Anda seperti tadi sudah tahu, di sini yang dirubah hanya jaraknya ya. Anda lihat yang dirubah cuma jaraknya. Jadi ini bilangan tetap. Ya, tadi bisa diganti dengan C. C per R kuadrat. Jadi F itu sama dengan C per R kuadrat. Jadi kalau kita bagi F2 bagi F1, ini akan sama dengan C per R2 kuadrat. Ya, dibagi F1-nya adalah C per R1 kuadrat. Jadi ini akan sama dengan, ini jelas dicoret, kemudian ini terbalik ya. R1 per R2 kuadrat. Kalau kita masukkan R1-nya 0,05, R2-nya 0,15. Dikuadratkan. Maka ini hasilnya, Anda lihat ini 3 ya. Ini 1, ini 3. Jadi 1/9. Ya, maka dengan demikian F2-nya, ya ini yang ditanya, ini diketahui, pindahkan ke sana. 1/9 F1. Ya, jadi sama dengan 1/9 F1-nya ini. 18 kali 10 min 4. Ya. Jadi jawabannya adalah 2 kali 10 min 4 Newton. Ya, dan itu ada di 2 kali 10 min 4 itu ada di jawaban B ya. Jadi ini ada di jawaban B. Jadi jawabnya B. Nomor 7 ini soalnya seperti ini, sebagian saya salin. Jadi muatan plus Q Coulomb ditempatkan di X min 1 meter. Dan muatan min 2Q, ya, Coulomb diletakkan di X plus 1. Muatan uji plus Q Coulomb yang diletakkan di sumbu X akan mengalami gaya total 0 jika muatan tersebut diletakkan di X sama dengan berapa. Ya. Jadi pertanyaannya itu, muatan uji plus Q ini diletakkan di sumbu X, masih diletakkan di sumbu X. Ya. Itu akan mengalami gaya total 0. Ya. Mengalami gaya total 0. Jika muatannya diletakkan di X sama dengan berapa, ini titik asalnya ya. Ini titik asalnya. Saya akan mengerjakan soal ini tanpa menghitung ya. Tanpa menghitung. Jadi cukup dari tips saja, tips ya. Kita lihat karena jawabannya sudah diberikan. Lihat ya jawabannya, tipsnya ya. Ini plus Q dan min 2Q muatan yang tidak sejenis ya, tidak sejenis. Nah, dua muatan tidak sejenis, kita disuruh taruh muatan ketiga supaya gaya listrik statik atau gaya Coulombnya 0. Nah, ini ada tips. Untuk dua muatan tidak sejenis, di sini plus Q dan min 2Q, titik yang gaya resultannya 0 harus terletak di luar garis hubung. Jadi harus terletak di luar garis hubungnya. Jadi garis hubungnya itu yang ini. Ini garis hubungnya. Ya. Ini di antara kedua muatan, ini di luar. Ya, di luar itu artinya ini. Ini ke sana, sama ini ke sana, di luar. Nah, masalahnya apakah ditaruh di titik kanan atau taruh di titik kiri? Nah, itu ada pernyataannya. Dan dekat. Nah, dekat dengan yang besar muatannya terkecil. Ya, besar muatannya terkecil. Ini 2Q, ini Q. Ini lebih kecil, maka P ditaruh di sini. P di sini. Ya.
P di sini, dan di mana FP ini 0. Itu. Jadi harus di P sini. Nah, kalau kita lihat posisinya tanpa menghitung ya, Anda lihat posisinya. Tanpa menghitung. Ini kan koordinat min 1 ya. Ya, ini 0. Ini min setengah di sini, ini min 1. P-nya di sini. Berarti XP ini jelas harus lebih kecil dari min 1. Ya. Jadi XP ini jelas harus lebih kecil dari min 1. Ya, XP ini harus lebih kecil dari min 1. Nah, sekarang Anda lihat jawabannya. Mana yang lebih kecil dari min 1? Ya. Pertama, eliminir dulu jawaban positif. Ya, karena nggak mungkin jawabannya positif. Positif di sebelah sini. Maka kalau Anda eliminir, ini udah jelas salah. Ya, E ini salah positif ini kan. Ini jelas salah. Ya. Jadi jawaban ini jelas salah. Ya. Ini positif juga jelas salah. Ini 0 di sini salah. Nah, tinggal dua jawaban yang benar kan? Yang mungkin benar. Hanya tinggal jawaban A atau jawaban B. Nah, kalau A kan kita sulit ya. Jadi kita lihat jawaban B yang gampang. Min sepertiga. Apakah min sepertiga ini lebih kecil min 1? Salah, min sepertiga itu di sini. Ya. Min sepertiga itu di sini. Ya, min sepertiga itu di sini. Ya, lebih besar dari min 1. Jadi salah. Jadi jawaban B pun salah. Dengan demikian satu-satunya jawaban yang benar adalah A. Ya. Jadi dengan demikian jawaban yang benar satu-satunya adalah A. Nah, ini tanpa menghitung. Ya, tanpa menghitung. Selesai ya. Jadi memang harus seperti ini jawabnya. Namun, karena kita proses belajar, kita akan temukan kenapa jawabannya seperti A. Ya, anggap aja soal esai. Ya, kita akan jawab. Ya. Nah, kalau dia mau 0, maka harus berlaku rumus ini. Jarak titik di sini P ya, ke muatan yang pertama. Jadi anggap aja ini muatan pertama. Ini muatan kedua. Ya. Jadi jarak titik P ke muatan pertama, yang ini berarti kan. Ya. Dibagi jarak muatan P ke muatan kedua. Ya. Jadi ini dan ini. Itu harus sama dengan akar muatannya. Kalau ini Q1, ini Q1, ini Q2. Begitu. Ya. Jadi kalau Anda hitung, ini akan sama dengan akar Q1 itu Q, tapi diambil yang positifnya aja ya. Q2 itu 2Q. Jadi ini jawabnya adalah 1 per akar 2. Ya. Jadi 1 per akar 2. Sekarang R dari P ke Q1 anggap aja X. Anggap aja ini tuh X. Atau A lah ya. Jangan X, A. Jadi ini tuh A ya. A per R P Q2 ini. Ya, Anda tahu ini jaraknya berapa ini. Ini ke sini jaraknya 1, ini jaraknya 1, ini jaraknya 2. Jadi ini ke sini tuh jaraknya 2 ditambah A. Ini 2 tambah A. Ya. Jadi A dibagi 2 tambah A harus sama dengan 1 per akar 2. Kali silang akan kita dapatkan A akar 2 sama dengan 2 tambah A. Pindahkan A akar 2 min A sama dengan 2. Keluarkan A, ini akar 2 min 1 sama dengan 2. Maka kita dapatkan A sama dengan 2 per akar 2 min 1. Ini adalah bentuk kawan, harus dirasionalisasi. Kan jawabannya rasionalisasi ya. Jadi rasionalisasi ini harus kita kalikan dengan akar 2 plus 1 dibagi akar 2 plus 1. Ya. Maka ini jawabannya nanti 2 kali akar 2, 2 akar 2 ditambah 2. Ya, 2 akar 2 ditambah 2. Dibagi akar 2 kuadrat 2 dikurangi 1 dikuadratkan 1.
Jadi A-nya itu sama dengan 2 ditambah 2 akar 2. Nah, seperti ini. Ketemu A-nya. A ini ketemu. Nah, yang ditanyakan kan X ya. Berapa X-nya? X itu selalu dihitung dari 0 kan? X itu dihitung dari 0. Jadi yang ditanya itu dari sini ke sini. Nah, itulah X ya. Dari sini ke sini. Itulah X. Jadi kalau gitu, XP-nya akan sama dengan, tapi negatif ya. Karena dia ada di kiri, negatif. Kalau ini kan hanya besar. Ya, jadi Anda lihat dari sini ya. Dari sini ke sini berapa? A kan yang ini. Ini kan harus ditambahin kan. Ini berapa ini? 1 kan? Ini 1. Ini 1, ini A. Jadi ini 1 tambah A. Tapi negatif. Jadi kalau Anda masukkan min, kalau ini Anda tambahkan 1 berapa ini? Oke, di sini aja ya. 1 tambah A-nya dimasukkan 2 plus 2 akar 2. Maka Anda akan dapatkan 1 tambah 2, 3. 3 tambah, 2 akar 2-nya dijadikan akar 8. Itu jawabannya. Ya. Jadi 2 akar 2 ini dimasukkan 2-nya ke sini. 4 kan, 4 kali 2, 8. 1 tambah 2, 3. Ini jawabannya. Ya. Tapi tentu kita tidak perlu menempuh langkah seperti ini. Karena menempuh langkah seperti ini, Anda perlu waktu lagi. Padahal soal ini diminta Anda harus bisa jawab secara cepat. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Ya, saya salin walaupun dalam bentuk ringkas. 3 muatan sejenis, jadi 3 muatan sejenis dan sama besar Q terletak pada satu bidang. Anggap aja bidang kertas ini kan. Jadi 3 titik itu terletak pada bidang kertas ini, satu bidang. Jika pusat-pusat tiap muatan dihubungkan, terbentuk segitiga sama sisi. Nah, ini sama sisi ya. Anggap aja ini titik A. Dengan panjang sisi 2A, jadi ini 2A ini. Ini juga 2A. Besar gaya Coulomb yang dialami oleh satu muatan. Satu muatan aja, misalnya saya ambil aja muatan ini saya kasih nama A. Berapa besar gaya FA? Dinyatakan dalam K, Q, dan A. Ya, jadi dinyatakan nanti dalam K, Q, dan A. Jadi K dianggap diketahui, Q dianggap diketahui, A dianggap diketahui, tapi dalam bentuk huruf. Nah, tentu pertama Anda harus hitung dulu, gambar dulu, gaya di A ini disebabkan oleh Q. Sejenis kan? Berarti dia akan tolak-menolak kan? A akan ditolak oleh ini, sehingga dia akan ke atas. Tolak-menolak kan begini. Kalau ditarik begini. Oke. Kasih nama saja ini besarnya F. Ya, misalnya besarnya F. Maka Anda bisa hitungkan F. Ya, yaitu, kan gini rumusnya. K, Q1, Q2 per R kuadrat. Itu rumusnya kan. Kalau Anda masukkan K, ya, Q1-nya Q, ya, Q2-nya juga Q, jaraknya ini, 2A. Ya, jadi jaraknya 2A. 2A kuadrat. Jadi besar gaya F itu bisa tahu kita. Yaitu K, Q kali Q kuadrat, ya, dibagi 2A kuadrat, ya 4A kuadrat. Nah, kita dapat F-nya ya. Dalam K, Q, dan A. Oke. Sudah selesai. Sekarang yang muatan ini. Garis hubungnya ini. Tolak menolak juga, jadi ke sana ya. Ke sana juga. Nah, sama besarnya F. Kenapa sama? Muatannya sama, jaraknya juga sama. Jadi pasti F. Nah, sekarang yang ditanya F di A. Disebabkan oleh kedua vektor ini. Anda sudah tahu sudut ini berapa. Kalau segitiga sama sisi berarti ini 60 derajat. Karena kalau segitiga sama sisi kan sudut ini sama dengan sudut ini sama dengan sudut ini 60 derajat. Ini dengan ini bertolak belakang. Nah, kalau hanya ditanya besarnya Anda sudah tahu kan, tinggal pakai rumus resultan kan? Tinggal pakai rumus resultan. Yaitu F akan sama dengan akar gitu kan ya. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos. Cosnya 60 derajat. Gini kan, terus Anda masukkan kan, tinggal F1 itu F,
F2 juga F. F kali F, 2F kuadrat. Cos 60 setengah. Nah, ini hilang. F kuadrat tambah F kuadrat tambah F kuadrat. 3F kuadrat. Maka Anda akan dapat, ya ini FA. F-nya keluar, F akar 3. Nah, baru Anda masukkan F-nya ini. Jadi, K Q kuadrat akar 3 per 4A kuadrat. Inilah resultan gaya yang bekerja pada salah satu muatan. Ya. Dan kalau Anda lihat di sini nomor 9, jawabnya adalah D. Ya, yang ini. D ya. Silakan yang punya buku bisa lihat. Ya. Jadi nomor 9, D. Nomor 11 ya. Bacaannya ini. Ini nomor 11. Oke. Jadi kalau kita baca, 3 pasangan muatan listrik berikut, sudah saya salin di sini. Jadi ada 3 pasangan muatan listrik berikut, terpisah pada jarak yang sama. Titik P berjarak sama dari kedua muatan. Jadi ini titik P jaraknya sama ya, dari kedua muatan. Sama. Anggap bahwa tiap pasangan muatan diisolasi dari semua muatan lainnya. Ya, artinya tidak ada pengaruhnya. Pasangan yang menghasilkan medan listrik di P sama dengan 0. Jadi kita ditanya pasangan yang menghasilkan E di P itu 0. Di 0 E-nya. Ya. Ini sama aja dengan tadi ya, gaya di P sama dengan 0. Sama. Karena kan gaya itu adalah medan listrik kali muatan. Jadi kalau E-nya 0, ya F-nya 0. Jadi sama. Nah, apa syaratnya tadi? Anda lihat muatan titik P ini di antara ya, di antara, between, di antara dua muatan. Ya, anggap aja muatan yang kiri ini Q1, muatan yang kanan ini Q2. Maka dia hanya akan 0 kalau dia terletak di antara ya. Kalau muatannya tidak sejenis di luar. Kalau muatannya tidak sejenis di luar, tadi sudah ya, di luar garis hubung. Ya, jadi kalau saya gambar di sini, tadi sudah, ini Q1, ini Q2. Nah, kalau tidak sejenis, dia akan ada di sini. Ya, di sini itu tidak sejenis. Ya, tidak sejenis. Artinya apa? Muatan Q1 misalnya plus, Q2 min, atau Q1 min, Q2 plus. Kalau sejenis, dia harus ada di sini. Ya. Kalau sejenis, dia harus ada di sini. Ya. Jadi kalau Anda mau titik P itu ada di sini, maka dia harus sejenis. Ya. Q1 dan Q2 harus sejenis. Itu dulu syaratnya. Syarat pertamanya kan itu. Nah, kalau Anda lihat di sini, yang sejenis hanya nomor 1. Plus Q. Ini plus Q min Q, tidak sejenis. Plus 2Q min 2Q, tidak sejenis. Min Q plus 2Q, tidak sejenis. Plus 2Q min Q, tidak sejenis. Jadi yang benar hanya nomor 1 ini. Ya, hanya 1 yang benar. Nah, 1 yang benar ini jawabnya A. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, kalau A itu 1, kalau 2 yang benar B, kalau 3 yang benar C, kalau 4 yang benar D, kalau 5 yang benar E. Nah, ini yang benar adalah 1. Ya, itu. Jadi nggak perlu kita lihat, baru hanya lihat satu jenis, harus sejenis. Cukup. Lalu misalnya Anda ingin lihat benar apa enggak, Anda pakai rumus steps yang kedua kan? R dari P ke Q1, R dari P ke Q1, dibagi R dari P ke Q2, gitu ya, harus sama dengan akar Q1 per Q2. Ya, jadi ini P Q1 gitu kan ya. Ini P Q1 kan. R P Q1 itu ini. R P Q2 itu ini. Nah, di sini dibilang jaraknya sama kan? Jaraknya sama. Jaraknya sama. Nah, sekarang Anda masukkan Q1 Q, Q2 Q. Sama kan? Ya, akar Q per Q itu sama dengan 1. Jadi benar, jaraknya sama. Ya, jadi betul. Ya. Sekarang kita masuk soal terakhir di part 1 ini. Ya, supaya waktu kita tidak panjang, nanti kita teruskan part 2, part 3. Nomor 13. Ya, itu sebagian saya gambar seperti ini.
Jadi kalau saya bacakan soalnya. Suatu muatan uji bermuatan plus Q, jadi di gambar ini jelas ada plus Q ini. Dalam medan listrik berada di antara muatan positif plus Q dan muatan negatif min Q. Jadi plus Q-nya ada di dalam ruang di antara mereka. Gambar berikut yang paling tepat menunjukkan arah gaya listrik. Nah ini, gambar yang paling tepat menunjukkan arah gaya listrik total pada muatan plus Q. Jadi berapa gaya total plus Q ini? Ya, mana yang benar? Ya, nanti Anda akan disuguhi 3 gambar kan? Gambar A itu begini. Ya, gambar A. Kalau Anda buka di buku Anda ya, di halaman 95. Ya, jawaban A seperti ini. Jawaban B. Nah, seperti ini. Ya kan? Jawaban C seperti ini, ya. Jawaban D seperti ini. Jawaban E seperti ini. Yang mana yang benar? Nah, Anda sudah tahu kan, garis gaya listrik itu keluar dari muatan positif. Ya, keluar dari muatan positif, masuk ke muatan negatif. Jadi kalau ini muatan positif, ini muatan negatif, maka medan listriknya adalah begini kan. Ini kita akan gambar di sini ya. Jadi medan listriknya seperti ini. Ya, jadi kalau saya gambar ulang, yang lengkungan ini begini kan. Kan di sini muatan plus Q, di sini muatan min Q. Seperti ini. Maka medan listriknya harusnya arahnya seperti ini. Kemudian di sini ada titik muatan plus Q. Nah, jadi inilah garis medan listriknya ya. Dari plus ke min. Itu yang pertama. Garis-garis gaya listrik keluar dari muatan plus masuk ke muatan negatif. Kemudian arah medan listrik di suatu titik itu garis singgung. Dia arahnya begini kan? Jadi kalau di sini dia akan membentuk garis singgung. Inilah medan listrik. Nah, itu saya gambar dengan warna hijau dulu. Inilah medan listrik. Oke. Jadi arah medan listrik E sesuai arah garis singgung pada garis gaya listrik. Nah, sekarang gaya listrik itu dirumuskan oleh Q kali E. Q itu muatan. Jadi arah F itu tergantung dari E. Itu ditentukan oleh Q. Kalau muatan Q itu positif, ini positif kan? Maka F searah E. Nah, kebetulan di sini muatannya positif. Jadi F akan searah E. Ya, searah. Nggak sama besar. Searah aja. Gitu. Kalau muatannya negatif, dia akan ke sini. Jadi kalau muatan negatif yang benar D. Ini muatan negatif. Kalau muatan positif yang benar A. Ya, jadi A yang benar. Ya, jadi jawabannya A. Ya. Demikian yang bisa kita jelaskan. Ada 6 soal ganjil dari nomor 3 sampai 13. Di part 1 ini. Kita akan lanjutkan nanti di part 2 dan part 3. Silakan diikuti terus. Ya, besok kita akan jawab sekaligus part 2 dan part 3. Dengan demikian, kami harapkan Anda bisa menjawab soal-soal yang nomor genap. Ya, dan soal esai. Saya hanya akan membawakan soal-soal nomor ganjil. Ya, sebagai bekal Anda. Untuk bisa memahami keseluruhan teori. Ya. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan video pembelajaran kami. Tetaplah semangat belajar mandiri di rumah. Sebelum Anda belajar tatap muka dengan guru Anda, sehingga pemahaman Anda benar-benar bagus. Dan untuk teorinya sudah ada di channel ini ya. Teori tentang medan listrik ada beberapa part. Ada gaya Coulomb, ada potensial segala macam. Itu bisa Anda pahami dari teori yang sudah ada di channel ini. Anda juga bisa belajar dari buku ini. Ya jelas ini buku teorinya. Dan kalau Anda memerlukan buku-buku soal yang banyak, Anda bisa dapatkan dari buku ini. Ya, penuntun belajar fisika ribuan soal. Anda bisa latihan lagi di sini, sehingga Anda betul-betul jadi master fisika. Terima kasih. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kaninan.